Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu Allah sudah sampai bersumpah dengan 5 makhluknya. Jadi ada yang mengatakan itu adalah malaikat, walaupun sebagian mengatakan itu manusia, rohnya orang-orang beriman dan roh orang-orang kafir. Ada yang mengatakan itu juga bintang. Jadi terlepas dari itu, yang jelas Allah bersumpah sudah 5 kali. Kalau di dalam istilah ilmu balaghah ini namanya khabar ingkari. Khabar ingkari itu sebuah berita yang dipungkiri oleh manusia, sehingga untuk meyakinkan berita itu benar-benar terjadi disumpahi oleh Allah lebih daripada 1 kali. Ini namanya khabar ingkari. Terlebih-lebih kalau kita melihat di dalam surah Ar-Rahman sampai 31 kali. Ternyata ini kan terbukti yang 31 kali ini. Karena ada 31 kali pernyataan Allah dalam surah Ar-Rahman itu yang ditolak mentah-mentah oleh manusia. Sehingga Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi artinya apa kurang cukup nikmatku, kata Allah. Apakah ini tidak bisa menjadi pelajaran bagimu? Ya. Jadi artinya sudah disumpahi oleh Allah sampai 5 kali. Kalau di dalam bahasa balaghah dan bahasa tafsir itu namanya khabar ingkari, untuk memberitahukan kabar dan berita kepada manusia kalau hari kebangkitan itu memang ada. Tiupan sangkakala itu ada. Yang pertama itu ada, yang kedua juga ada. Sehingga kata Imam Jalalain, al-masafah baina nafkhatil ula wa nafkhatil thaniyah 40 sanah. Jaraknya itu 40 tahun lamanya. 40 tahun berarti 40.000 tahun. Artinya kita berada, kalau ada orang yang meninggal setelah tiupan sangkakala yang pertama dan kedua, dia sempat tinggal lagi di alam barzakh itu selama 40.000 tahun lamanya. Jadi waktu yang sangat panjang sekali. Kemudian Allah juga menggambarkan bagaimana padang mahsyar itu. Mahsyar itu berasal dari kalimat hasyara. Kalau di dalam ayat lain wa husyira hunalika. Husyira itu artinya dikumpulkan. Sedangkan mim ditambah mim itu menunjukkan kepada yadullu ala al-makan, tempat. Jadi mahsyar itu adalah sebuah tempat, ya. Sehingga diberikan gambaran oleh Allah dalam Al-Qur'an, mahsyar itu la tara fiha iwaja wala amta. Karena belum ada yang pernah pergi ke mahsyar karena belum terjadi, maka diberikan gambaran oleh Allah di dalam padang mahsyar itu la tara fiha iwaj. Iwaj itu apa namanya? Tidak ada gunung, tidak ada bukit. La tara fiha iwaja wala amta. Jadi amta itu tidak ada berkelok-kelok, tidak ada. Jadi semuanya sama, semuanya rata semuanya. Jadi makanya di dalam ayat lain juga digambarkan bagaimana keadaan padang mahsyar. Bagaimana seorang ketika di padang mahsyar itu. Illa man adzina lahu rahmanu wa radiya lahu qaula. Satu orang pun tidak diizinkan berbicara oleh Allah pada waktu itu, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa diberikan syafaat oleh siapapun termasuk Nabi Muhammad kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsiran dari surah ayat Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Sehingga Imam Al-Baghawi mengatakan dalam tafsir beliau, Maliki Yaumiddin, Allahu ya'muru wa yanha. Waktu itu yang menyuruh dan melarang cuma Allah saja. Termasuk Nabi sendiri tidak berani ngomong macam-macam, ya. Ini pengakuan Nabi Adam, kecuali khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara minta Nabi berbeda, Pak. Jadi Nabi kalau ingin minta kepada Allah sujud dulu. Ingin minta syafaat sujud dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa melihat bagaimana keadaan padang mahsyar itu di dalam hadis qudsi. Jadi dalam hadis qudsi dikupas demikian rupa. Jadi artinya
sekarang di pasaran itu sudah banyak hadis qudsi dengan terjemahannya. Jadi coba kita beli hadis qudsi itu, coba buka di situ, banyak sekali nanti ada dialog penduduk neraka, dialog penduduk surga, bagaimana keadaan padang mahsyar, semua dikupas di dalam hadis qudsi itu. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya di sini pada ayat selanjutnya, ini bagaimana keadaan padang mahsyar, diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kajian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masih pada surah An-Nazi'at ayat 8 ya. Qulubu yauma idzi wajifah. Dalam Al-Qur'an kalau kita jumpai kalimat yauma idzin, yauma idzin, ada juga yaumi idzin, ada yauma idzin, ada yaumi idzin. Ada yaum, ada al-yaum. Itu lebih condong kepada hari kiamat. Ada al-yaum. Cuma ada nanti sekian persen, 0,0 sekian persen itu yang al-yaum itu menunjukkan kepada hari. Jadi bukan menunjukkan kepada hari kiamat, tidak. Tapi yauma idzin adalah dua gandengan kalimat, Pak. Yaumun dan idzin. Artinya apa? Pada hari yang dimaksud oleh Allah hari itu, yaitu hari kiamat. Qulubu yauma idzi wajifah. Qulubnya ini kalau kita tidak bisa menerjemahkan secara terjemahan bebas, saya coba mau lihat di terjemahan bagaimana. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Ya, hati sangat takut. Ini namanya kalau di dalam ilmu balaghah, di dalam kajian Imam Ibnu Ashur, di dalam kajian Imam Zamakhsyari, ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Jadi artinya dia sebutkan hati, padahal bukan hati saja, Pak. Seluruh tubuhnya takut di depan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa didahulukan dengan hati? Yang paling hebat, paling canggih, yang paling merasai ketakutan yang duluan itu adalah hati, Pak. Ya. Seorang kalau ada apa-apa, kalau takut, yang memberitahukan dulu adalah hati, Pak. Maka sinyal yang diberikan hati itu lebih hebat dibandingkan diberikan kepala dan lain sebagainya. Maka respon yang pertama itu adalah hati. Seorang kalau takut, responnya bukan anggota tubuhnya duluan, tidak, tapi hatinya duluan. Bukan kepalanya duluan, tidak, tapi hatinya duluan. Demikian pula pada hari kiamat nanti. Demikian pula ketika masuk ke dalam neraka, allati tattali'u 'alal afidah, yang dikejar oleh api neraka itu adalah hati. Ini yang dikejar oleh dia. Kenapa? Sumber semuanya itu di hati. Sumber dosa itu di hati, Pak. Sumber kenapa seorang malas itu di hati. Sumber takwa itu di hati. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, yang membuat seorang malas beribadah itu tingkatan level paling tinggi itu apa? Level paling tinggi itu adalah an-nafsu, Pak, jiwa. Ya, jiwa dia ini. Itu yang membuat dia malas beribadah kepada Allah. Kemudian kedua, setelah itu baru syaitan. Kemudian yang ketiga, setelah itu adalah al-khalqu. Khalqu itu makhluk. Makhluk itu bagaimana? Siapa yang kita bergaul? Walaupun sehebat apapun anak kita kita ajarkan agama, kita ajarkan salat, kita ajarkan doa dan lain sebagainya. Tapi kalau pergaulannya dengan orang yang tidak benar, anak kita juga tidak benar nanti. Ini al-khalqu namanya. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ad-dunya. Jadi dunia itu bisa membuat seorang malas untuk beribadah. Dunia itu apa? Masuk ke situ harta dan jabatan. Jadi makanya coba empat sinyal ini coba kita jaga, semua kita jaga. Termasuk yang paling tinggi adalah hati, Pak. Tetapi hebatnya syaitan menggunakan tiga fasilitas ini, fasilitas hati, fasilitas harta, fasilitas manusia untuk menggoda manusia. Jadi tiga fasilitas ini digunakan oleh syaitan untuk menggoda manusia. Jadi bukan diri dia saja sendiri. Kalau diri dia saja sendiri, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi dia menggunakan fasilitas harta, Pak. Dia menggoda manusia untuk sibuk dengan hartanya. Dia menggoda manusia sibuk dengan temannya. Dia menggoda manusia sibuk dengan keinginan hatinya untuk berbuat dosa atau apa saja. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Berarti yang dimaksud dengan qulubu yauma idzi wajifah. Wajifah itu wajaf. Itu artinya takut ya, hatinya takut. Maksud hatinya takut bukan hatinya saja yang takut. Seluruh tubuhnya takut pada waktu itu. Sehingga pandangannya melihat ke bawah saja. Ini seperti kita anak-anak kita itu ketika dia berbuat salah, itu kita panggil di depan kita, Pak. Dia tidak berani lihat muka kita, Pak. Dia tunduk ke bawahnya. Kenapa? Dia tahu kalau diri dia itu salah. Maka kalau kita lihat di dalam sejarahnya, itu di dalam tafsir apapun, kenapa orang menakuti Fir'aun?
Kenapa takut kepada Fir'aun? Jadi Fir'aun itu salah satu sifatnya adalah Dzil Autad wa Fir'auna Dzil Autad. Autad itu apa? Dia punya kekuasaan yang hebat sekali Fir'aun itu. Jadi siapa saja yang memandang muka dia itu dianggap menentang Fir'aun dan langsung dibunuh. Makanya yang ketemu dengan Fir'aun semua lihat ke bawah, lihat ke bawah. Ya. Jadi makanya kita tidak usah lihat ke bawah pada orang lain. Kalau lihat ke bawah itu menganggap dia adalah Fir'aun juga. Ya. Jadi baik kalau muka aja bukan maknya. Jadi kalau ada apa-apanya Pak, yang berarti kita menganggap dia juga Fir'aun. Ya, Pak. Karena Fir'aun itu tidak berani dilihat. Salah satu yang berani melihat Fir'aun adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika mau didakwahi oleh disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Fir'aun, maka disuruh Nabi Musa. Maka Nabi Musa melihat mukanya langsung. Bahkan ada kemarin itu ada pengajian juga ada seorang jemaah bertanya begini, tolong Ustaz ceritakan sebentar, kenapa dalam Al-Qur'an banyak cerita Fir'aun? Satu. Yang kedua, kenapa Nabi Musa cerita Nabi Musa Pak? Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa terkesan di dalam Al-Qur'an itu seperti orang tidak berani, tidak pede Pak, tidak pede ya kata beliau, tidak pede. Tidak pede bagaimana? Kan banyak cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Tapi beliau tidak pede menghadapi Fir'aun. Kenapa minta saudaranya Harun tuh bisa bersama beliau? Saya bilang bukan tidak pede ya. Nabi Musa itu pede luar biasa beliau. Setiap ada masalah selalu bertanya kepada Allah. Setiap ada apa-apa selalu minta kepada Allah. Bukan tidak pede dengan Fir'aun laknatullah. Fir'aun itu lain memang orangnya. Jadi Fir'aun itu yang membesarkan Nabi Musa dari kecil itu Fir'aun. Kemudian sehingga Fir'aun mengatakan dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran, untuk apa kamu mendakwahi saya? Kamu dari kecil sama saya besarkan kamu, saya berikan fasilitas ini, fasilitas itu untukmu. Bahkan sebenarnya saya akan membunuhmu karena kamu sudah membunuh salah satu suku Qibti. Ini yang membuat membuat Fir'aun itu tidak enak rasanya mendakwahi ini. Bagaimana cara mendakwahi istilahnya orang tua angkatnya sendiri? Ya, jadi bukan tidak pede, tidak. Jadi makanya Nabi Musa alaihissalam kita mendakwahi Fir'aun langsung mukanya dilihat. Dan Allah mengatakan apa? La yasilu ilaikuma. Kamu jangan takut sedikit pun wahai Musa. Mereka itu sedikit pun tidak bisa menyentuh kulitmu. Ya, jangankan mereka itu menyakitimu, menyentuh saja tidak bisa. Makanya Nabi Musa berdalih di depan Allah Subhanahu wa taala, saya bagaimana mungkin saya mendakwahi Fir'aun? Saya punya dosa sama Fir'aun. Akhafu ayaktulun. Saya takut mereka akan membunuh saya. Mereka ini siapa? Bukan Fir'aun saja, tetapi tentara-tentara Fir'aun, penyihir-penyihir Fir'aun akan membunuh saya. Kenapa? Karena saya sudah membunuh salah satu suku dari mereka. Fir'aun memang di dalam Al-Quran itu kalau kita melihat dalam tafsir yang mengangkat simbol-simbol dalam Al-Quran, di situ dikatakan bahwasanya Nabi Musa itu kuatnya luar biasa. Dari mana kita tahu Nabi Musa kuatnya luar biasa? Dari kalimat faqada alaihi. Kalimat qada itu artinya sekali pukul dia mati. Faqada alaihi. Jadi sekali pukul dia mati. Begitu kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini kalau kita melihat simbol dari kalimat qada. Jadi bukan qada, bukan qada. Kalau qada itu mengqada yang sudah lalu. Tapi kalau qada itu melakukan secara paksa dan kuat. Ya, ini qada dengan ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ini Allah gambarkan bagaimana keadaan di padang mahsyar. Kalau ingin lihat secara rincinya, kita bisa lihat nanti di dalam hadis qudsi. Bagaimana keadaan di padang mahsyar, nanti bagaimana berkumpulnya, bagaimana kelompok-kelompok. Kalau dalam Al-Quran secara garis besar saja, nanti di sana ada dua kelompok. Jadi ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Bahkan di dalam surah apa Sajadah, kalau enggak Sajadah Yasin, ada 3 kelompok. Kelompok yang ketiga siapa ini? Itulah kelompok Nabi dan Rasul. Jadi kelompok pertama kelompok orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Kelompok kedua ini yang kalau dia tidak neraka juga surga. Kemudian yang ketiga itu adalah kelompok para nabi dan rasul. Ada yang mengatakan tidak, itu dibagi 2, kelompok baik dan kelompok yang buruk. Ini yang pertama. Yang kedua, absaruha khasyi'ah. Absar itu penglihatan mereka. Kadang-kadang kalimat absar ini digunakan dengan absar itu melihat dengan hati, bukan melihat dengan mata. Maka ketika Allah mengatakan innallaha basirun. Jadi Allah itu melihat kita itu bukan melihat seperti kita lihat biasa ini, tidak. Jadi artinya melihat, kalau kita ini istilahnya saya melihat dia itu, saya tahu kalau dia begini dengan apa? Dengan mata hati saya. Ya, itu basir namanya. Basir.
Jadi basir itu melihat dengan hati istilahnya. Jadi begitu juga absaruha khasyiah. Jadi absar khasyiah coba diterjemahkan sebentar. Pandangannya tunduk. Ya. Ini khasyiah itu berasal dari kalimat khasya'a. Ini kalau terjemahannya pandangannya itu tertunduk, artinya dia melihat ke bawah. Ini sebenarnya bukan itu maknanya. Khasyiah itu begini. Kita ketika salat kita khusyuk, itu kita menganggap apa? Kita menganggap orang paling rendah sekali itu khusyuk ketika dalam salat. Maka ketika orang salat Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memudaratkan kita kecuali Allah. Dan banyak ayat Al-Quran mengatakan tidak bisa orang lain memudaratkanmu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka khasyah di sini di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan dzalilah. Dzalilah itu hina sekali. Maka seorang kenapa khusyuk dalam ibadah salat? Karena menganggap diri dia berdiri di depan Allah sangat hina sekali. Maka khusyuk dia. Ya. Perhatikan kalau orang-orang dulu, ada orang di kerajaan itu, dia berdiri di depan raja, tangannya ke depan ini sampai artinya dia menganggap dia sangat khusyuk sekali. Arti khusyuk di sini apa? Dzalilah. Dzalil itu sangat hina sekali berdiri di depan raja. Makanya seorang itu khusyuk. Kenapa dikatakan khusyuk? Karena dia menganggap tidak ada apa-apa dia. Maka kalau orang yang punya sum'ah, takabur, ketika salat biasa saja dia, khusyuk itu tidak akan muncul dari diri dia. Dia mengatakan saya menghadap siapa ini? Apa yang saya lakukan ini? Jadi artinya tidak membekas sedikit pun dalam hatinya. Maka khusyuk itu tidak akan muncul. Tetapi ketika seorang itu dia salat, dia khusyuk, ya, dia memahami apa yang dia ucapkan, dia tahu sedang berhadapan dengan siapa. Jadi makanya khusyuk itu munculnya bagaimana? Dia menganggap diri dia dzalilah. Dzalilah itu sangat hina sekali depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang itu ketika berdiri di padang mahsyar itu hanayum tapu, Pak, sudah telanjang. Tidak punya baju, tidak punya celana, tidak punya sendal, tidak punya jabatan, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa dia. Makanya dia mencari terus alasan, Pak. Dia cari alasan siapa yang saya kenal di sini ya. Dia ingin berdalih kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia terlepas dari azab api neraka. Ini yang dimaksudkan dengan absaruha khasyiah. Absar di sini itu digunakan untuk mata ininya, Pak, tapi bisa juga mata hatinya. Jadi mata hatinya ini dia sudah merasa malu sekali. Absaruha khasyiah, sebuah kalimat majaz yang menggambarkan bagaimana seorang malu sekali berdiri di depan Allah. Kenapa malu? Dulu tidak mau mendengar perintah Allah. Dulu tidak patuh kepada Allah. Jadi bahkan begini, di dalam Al-Quran itu ada seorang itu ditegur ya. Ditegur oleh Allah, kenapa kamu begini? Kenapa begini? Makanya setelah diizinkan oleh Allah baru dia ngomong. Si fulan itu ngomong kepada Allah, kenapa kami buta? Lima hasyartani a'ma wa kan kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami buta ya Allah? Buta yang dimaksud bukan buta ini, Pak, tapi buta mata hatinya, Pak. Ini kenapa kami nggak tahu mau buat apa ini ya Allah? Kenapa begini ya Allah? Kenapa tidak ada yang mengarahkan kami ya Allah? Ya ini, Pak. Jadi bukan buta mata ini ya, tidak. Ketika itu Allah mengatakan kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kalian ada Al-Quran, ada hadis, kenapa tidak mau baca Quran? Kenapa tidak mau menelaah Al-Quran? Kenapa buta sama Al-Quran? Kan petunjuk itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana pembahasan kita kemarin ini, Pak. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mempergunakan hatinya. Sehebat apapun dia, kalau hatinya tidak tunduk kepada Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tidak akan memberikan petunjuk kepada dia. Hudal lil muttaqin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut kemarin. Absaruha khasyiah. Jadi pandangannya itu bukan pandangan sebenarnya, ini sebuah kalimat majaz. Dia merasa hina sekali di depan Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu mau buat apa lagi, Pak, karena sudah malu sekali. Sehingga dia mengatakan, kenapa kami engkau bangkitkan buta? Allah mengatakan kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kamu dulu sudah saya berikan, saya turunkan nabi, saya turunkan Al-Qur'an, tetapi kamu lupa untuk mengkaji Al-Qur'an, menelaah Al-Qur'an. Di situ ada perintah-perintahku, di situ ada laranganku, di situ ada petunjukku, tapi kamu tidak mau mendengar, kamu tidak mau melihat, kamu buta sama itu. Wa kadzalika yauma tunsa. Demikian pula hari kiamat itu saya lupa sama kalian. Jangan pernah mengharapkan arahan kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka tertunduk lagi, Pak. Tidak tahu mau kemana, Pak. Sedangkan ada kelompok-kelompok tertentu, Pak. Ketika didatangi oleh anaknya, ya jalannya kemari ya. Bayangkan saja, Pak.
dari Nabi Adam dulu sampai kita sekarang, dan setelah generasi setelah kita mungkin ada berapa generasi lagi, semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau berdiri di padang, di belang padang saja ramai begitu saja, ana mohon aja. Belang padang itu kalau penuh sampai ribuan orang, kita nak tahu mau lari kemana apa? Kita nak tahu, kita enggak mengenal si fulan di mana, si fulan di mana. Apalagi di padang mahsyar seperti itu. Jadi makanya beruntunglah bagi orang-orang yang beribadah. Beruntunglah orang-orang yang punya anak yang saleh. Beruntunglah orang-orang yang ketika melahirkan anaknya itu dia meninggal dalam kandungan atau meninggal ketika melahirkan. Ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anak pertama saya ketika lahir meninggal ya Rasulullah. Dia sedih sekali menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah. Kemudian anak kedua saya begitu juga ya Rasulullah. Ketika lahir meninggal lagi ya Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Saya kepingin anak saya kepingin anak, ada yang menolong saya nanti ya Rasulullah, menjadi anak yang saleh ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya berdoa lagi kepada Allah, kalau kamu punya anak yang ketiga biar meninggal lagi anakmu, kata Rasulullah SAW. Pemuda ini terkejut. Kenapa engkau mendoakan saya seperti itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, perlu kamu ketahui, itu anak-anak kamu yang sudah meninggal itu dalam kandungan ibunya, atau dia meninggal ketika baru lahir dari ibunya, dia meninggal dunia, dia akan mencari kalian di padang mahsyar nanti. Ya, anak ini akan mencari kita. Jadi makanya bagaimana mencarinya? Ini bisa kita lihat di dalam hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi, bagaimana kalau ada satu orang anak berarti satu orang anak, kalau dua berarti dua orang anak. Dua orang anak ini akan mencari ayah ibunya di padang mahsyar nanti. Jadi kalau dalam hadis qudsi itu diberikan gambaran anak itu dia memegang bahu ayahnya. Dia memegang bahu ayah dan ibunya. Ya, jalannya lewat sini ya. Ayahnya bertanya, "Kamu siapa kamu?" Ya, ditanya, "Kamu siapa kamu?" Ibunya bertanya, "Kamu siapa kamu?" Dijawab oleh anaknya, "Saya adalah anak yang lahir dari rahim ibu saya yang meninggal dunia sebelum saya dewasa." Ketika itu dua anak ini mengarahkan kedua ayah ibunya menuju pintu surga. Ketika sampai ke pintu surga, malaikat bertanya, "Apakah kamu belum dihisab lagi?" Dijawab oleh orang tuanya, "Saya tidak tahu apa itu hisab-hisabnya, tidak tahu dia." "Apakah kalian belum melalui titis sirat, ajazis as-sirat?" Dijawab oleh, "Tidak, kami tidak tahu apa-apa." "Dari mana kalian bisa izin langsung kemari? Sekarang kembali lagi." Dijawab oleh dua orang anaknya, "Saya sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk langsung membawa kedua orang tua saya ke depan pintu surga." Jadi artinya kalau tidak tahu kita mau buat apa-apa. Tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tadi dua anak itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Atau yang kedua, kalau kita ada salat fardu, salat tidak tinggal, ibadah juga tidak tinggal. Tapi kalau di dalam surah itu Al-Kautsar, dua saja yang kau lakukan, kata Allah, akan diberikan tempat eksklusif. Mana tempat eksklusif itu? Itulah telaga Al-Kautsar. Apa dua hal itu? Fasalli li rabbika wanhar. Jangan pernah tinggal ibadah salat. Jangan tinggal salat. Ini salat fardu. Yang kedua, berkorbanlah kamu. Jadi artinya setiap korban yang kita korbankan itu bukan untuk Allah, untuk kita juga sendiri. Artinya ketika dibangkitkan di padang mahsyar, di situ kan ada beberapa yang kita lalui, Pak. Yang pertama yaumul hisab dan yaumul hisab atau mizan dan jaza, hari pembalasan. Ini harus kita lalui ini, Pak. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa lama kami tenggang waktu kami berdiri di situ?" Maka disebutkan di situ 50.000 sanah, 50.000 tahun lamanya. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ma atwala hadza." Panjang sekali waktu itu ya Rasulullah. Bagaimana kami bisa berdiri sampai 50.000 tahun lamanya? Sedangkan umur kami di dunia 60 tahun, 70 tahun, berapa tahunlah umur kami. Artinya apa? Kehidupan itu panjang sekali, untuk berdiri saja panjang sekali. Rasulullah sambil tersenyum mengatakan apa? Tidak bagi orang-orang yang beriman, kata Rasulullah SAW. Bagi orang yang beriman, kan tidari as-salawatil khams. Bagi orang beriman, seperti menunggu salat 5 waktu. Artinya kalau menunggu salat 5 waktu kan menunggu juga. Ini kita salat subuh, habis salat subuh kan menunggu salat zuhur. Artinya kita menunggu cuma berapa jam saja. Ini dalam berapa jam saja kita di mana posisi kita ini, Pak? Kalau di padang mahsyar di mananya posisi kita? Ya, ini, Pak. Kemudian ketika salat zuhur menunggu lagi sampai waktu asar, itu posisi kita di mana itu? Maka di dalam sebuah riwayat di dalam tafsir Sawi, Pak. Ini ada juga kita jumpai di dalam hadis qudsi. Jadi ketika manusia itu berdiri semua, mereka mempertanggungjawabkan amal ibadahnya. Orang-orang yang salat 5 waktu dan yang kedua yang berkorban,
mereka akan dimasukkan ke dalam sebuah telaga untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambilan menunggu, namanya telaga Al-Kautsar. Ini yang kita ketemukan di dalam tafsir Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan telaga Al-Kautsar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman qablal hisab, sebelum dihisab, bukan setelah hisab, tidak, sebelum hisab, untuk menunggu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah masuk ke dalam surga atau dibakar dulu sebentar dalam neraka? Karena yang dihisab itu cuma dua kelompok saja yang dihisab. Yang lain tidak. Orang beriman dihisab, yang kedua orang munafik dihisab. Dua orang yang dihisab, lain tidak dihisab lagi. Kenapa tidak dihisab lagi? Lain sudah jelas, orang musyrik langsung dimasukkan ke neraka, orang kafir langsung dimasukkan ke ini, syaitan langsung dimasukkan ke neraka, iblis langsung dimasukkan ke neraka. Ini yang dimaksudkan dua tadi, mukmin dan munafik, termasuk dari golongan manusia dan jin. Nanti ada jin beriman, ada jin munafik. Berarti dua ini yang dihisab ini. Yang lain tidak dihisab lagi. Makanya jangan kita nanti berpikir, waduh saya dihisab ada kelompok-kelompok ini, tidak ada lagi. Yang dihisab cuma dua. Jadi makanya ketika kita ini sedang dihisab itu, sedang kita mempertanggungjawabkan apa amal ibadah kita di mizan itu, maka kita menunggunya di telaga Al-Kautsar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Ya, ini perlu juga kita terjemahkan, jangan salah paham nanti. Coba dibaca. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Ya, ini kita kalau tidak kita inikan dalam tafsir itu akan salah paham. Ini perkataan ini, kalau kita merujuk dalam satu tafsir, bahkan bukan satu tafsir, ada beberapa tafsir, ini cerita masa lalu nih, Pak. Ini cerita masa lalu. Bukan cerita ketika di padang mahsyar lagi. Ini bukan cerita padang mahsyar nih. Cerita di padang mahsyar, tidak ada cerita lain, Pak. Di padang mahsyar mereka sudah yakin semuanya. Kenapa? Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Mereka sudah yakin betul itu. Mereka tidak mungkin menolak lagi, Pak. Tidak ada orang yang dibangkitkan di padang mahsyar, mereka protes lagi kepada Allah, ya Allah, apa mungkin kami dibangkitkan kembali? Bukan. Ini yaqulun, ini cerita masa lalu. Allah ingin mengatakan begini, Pak. Kalian dulu tidak yakin kepada saya, bukan begitu kata Allah. Kamu tidak yakin kepada saya. Sekarang coba kamu lihat sendiri, yakin nggak kamu sudah saya bangkitkan? Dia diam saja, Pak, diam saja. Ya, ini, Pak. Inilah gambaran dari orang itu. Absaruha khashi'ah. Jadi mereka qulubu yauma idzin wajifah, absaruha khashi'ah. Mereka malu sekali depan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka malu? Allah menceritakan dulu di dunia kalian, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, ada tanda tanya di situ. Apakah kami ketika kami mati kami akan dikembalikan seperti semula? Ini cerita masa lalu, Pak. Dulu kalian ngomongnya seperti itu kan kata Allah? Ya. Sekarang coba lihat sendiri kata Allah. Kalian saya bangkitkan apa tidak? Tidak ada jawaban apa-apa. Mereka tunduk saja. Ya, tunduk saja. Bahkan di dalam ayat lain itu mereka mengakui di depan Allah Subhanahu wa taala setelah diizinkan oleh Allah. Apa kata mereka? Fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Kami mengakui dosa kami ya Allah. Ada jalan keluar enggak dari sini ya Allah? Amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Kami ini engkau hidupkan dua kali. Saya yakin sekarang ya Allah, hidup itu dua kali. Mana hidup dua kali, Pak? Di dunia sekali, di sini sekali, Pak. Yang dulu tidak kita yakini, Pak. Kemudian engkau matikan amat tanah thnataini, engkau matikan kami dua kali. Mana mati dua kali, Pak? Di dalam kandungan, Pak. Ketika tidak ada tidak ada roh, kita mati seperti itu, Pak. Tidak hidup. Kemudian mati yang kedua kali mana? Ketika masuk ke alam barzah ya. Jadi artinya tubuh kita sudah berpisah dengan roh. Jadi engkau matikan kami dua kali, engkau hidupkan kami dua kali. Fa'tarafna bidzunubina. Kami sekarang mengakui dosa kami. Fahlina khurujum min sabil. Ada enggak jalan keluar dari sini supaya kami tidak engkau siksa? Supaya tidak tersiksa seperti ini. Itu tidak dijawab sama sekali oleh Allah. Karena tidak mungkin ada jalan keluar lagi, Pak. Jadi kalimat ini yaqulun, ini hikayah, ini cerita masa mereka lalu. Dulu mereka tidak percaya, sekarang baru percaya dia. A idza kunna A inna lamarduduna fil hafirah. Lamardud ini berasal dari kalimat radda yaruddu. Ya, ini, Pak. Radda yaruddu artinya kembali. Apakah kami akan kembali? Sama seperti taba yatubu kalau secara bahasanya, Pak. Makanya orang taubat itu kembali. Kembali bagaimana?
kembali kepada fitrah dia yang dia itu pada hakikatnya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bukankah saya ini yang menciptakan kamu, yang memberikan rezeki kepada kamu, yang mengatur kamu? Dijawab oleh roh itu, qalu bala, betul ya Allah, yang menciptakan kami engkau, yang memberikan rezeki kepada kami engkau, yang mengatur kami juga engkau ya Allah. Tetapi ketika roh itu disatukan dengan tubuh, maka roh itu sudah melanggih, maknya melanggih ini sudah nak ini lagi deh, karena makanya seorang itu kalau ketika sudah diberikan sesuatu oleh Allah, dia akan lupa kepada pemberi itu, dia lupa kalau dia sudah pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia mengakui keesaan Allah. Tapi ketika diberikan roh itu sudah lupa. Seperti Qarun ya. Qarun diberikan harta terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia makin lupa, makin banyak harta makin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna la mardud fil hafirah. Apa itu makna hafirah? Hafirah itu biasanya digunakan untuk ayam. Ayam kalau dia itu mengais mengais tanah itu sampai ke bawah-bawah dia kais ya, Pak. Ini hafirah namanya. Atau hafirah itu maknanya bisa juga kuku. Kenapa? Kuku itu bisa untuk mengais-ngais ke bawah ya. Maka makna hafirah ini kalau di dalam tafsir Ibnu Asyur, beliau senang sekali melihat dari segi bahasanya. Artinya apa? Mengais itu artinya kan melihat ke bawah, Pak. Mengenang masa lalu. Nah, nih Pak, mengenang masa lalu. Artinya fil hafirah, apakah kami nanti, kata orang kafir, ketika dibangkitkan nanti, apakah mungkin jasad kami yang dulu itu di dunia sekarang ini engkau bangkitkan kembali? Ini mana hafirah ini. Hafirah itu artinya di dunia dulu kami sudah mati, kami sudah hancur, tulang belulang sudah hancur, apakah mungkin dibangkitkan kembali? Ya ini seperti kami pernah berdialog ini, Pak. Ada dengan orang kalau orang Bali ya, orang Bali itu biasanya kalau meninggal dunia kan dibakar. Ya, dibakar. Setelah dibakar kan menjadi abu. Setelah menjadi abu, saya tanya, ini dibuangnya kemana ini? Dibuang ke laut. Bagaimana cara buangnya? Dibuang sini sedikit, sana sedikit, jalan lagi jauh lagi, dibuang sana sedikit, sana sedikit. Saya tanya, untuk apa itu? Untuk mengecoh malaikat. Ya, Pak. Mengecoh malaikat. Jadi artinya apa? Supaya rohnya itu dia berpencar ke seluruh air itu dan mereka susah untuk midai, Pak. Lu pikirun kipan malaikat tutah midai, Pak. Jadi kita jangan terbayang bumi itu luas sekali, tidak. Jangan terbayang air laut itu banyak sekali, tidak. Kalau dibandingkan dengan makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita lari dari Allah, bagaimanapun kita lari dari kematian. Jadi artinya ini sudah pernah digambarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana mencincang-cincang burung itu yang sudah diaduk-aduk, kemudian diletakkan di tiga ini, ya'tina kasa'ya. Dia akan kembali kepadamu dengan bulunya tidak ketukar, dagingnya kita tidak ketukar, tulangnya juga tidak ketukar, Pak. Ya. Itu baik ketika dibangkitkan, ya Allah, nyokan dulu ya. Katalah ya, Pak. Nyokan kaki laun, ini bukan kaki saya, sudah salah ini, tidak. Tidak ada yang salah, sedikit pun tidak ada yang salah. Jadi makanya begitu juga yang dibuang ke laut, Pak. Ya. Makanya roh itu ketika dia tahu jasadnya itu sudah dibakar dan dibuang ke laut, maka setiap malam Jumat dia akan mendatangi lautan itu, Pak. Dia akan memantau, ini tubuh saya di sini ada, di sana ada, di sana ada, di sana ada. Roh saja dia tahu, Pak. Apalagi orang yang menciptakan roh itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dia nanti setiap malam Jumat dia pergi, dia memantau terus, tubuh saya ada di sini sedikit, di sana sedikit, di sana sedikit. Makanya ketika nanti dibangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua, dia tidak asing lagi sama tubuhnya yang sudah sudah berpisah-pisah, sudah terpisah. Enggak canggung lagi dia, Pak. Karena apa? Roh itu dia terus mencari tubuhnya dan tubuhnya menyatu kembali seperti semula, Pak. Dengan tangan yang sama, kaki yang sama, muka yang sama, semua sama. Jadi kita jangan tu ada dibangkitkan ke ganteng demah, hana ganteng lagi sajid ya, Pak. Untuk ketika masuk dalam surga itu baru berbeda, Pak. Oh, saya ini posternya pendek juga nanti di sana, Pak. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Oh, saya cacat juga dibangkitkan di padang mahsyar. Untuk apa Allah bangkitkan seperti itu? Karena Allah bangkitkan pada bentuk tubuh kita seperti semula, supaya apa? Tangan inilah yang menjadi saksi di padang mahsyar nanti, Pak. Kaki inilah yang menjadi saksi kita di padang mahsyar. Bukan kaki yang baru, tapi kaki yang lama dulu. Buktinya kalau itu bukan kaki baru, kalau seandainya kaki baru, muka baru, tangan baru, ketika Allah berdialog dengan tangan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Allah bertanya kepada kaki, bertanya kepada lain makhluknya, si fulan berbuat apa dia? Ketika itu tangan mengatakan, oh jangan tanya sama saya tidak tahu apa-apa, saya tangan baru ini. Ini kalau tangan itu baru, Pak.
Tapi tangan itu tangan dulu ketika kita berbuat, berinfak, bersedekah dengan tangan ini. Kita buat maksiat juga dengan tangan ini, Pak. Dengan mata ini kita lihat maksiat, dengan mata ini juga kita menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Saksinya adalah mata ini, Pak. Maka mata ini mengatakan, betul ya Allah, saya lihat maksiat. Betul ya Allah, saya bangun tengah malam saya menangis. Betul ya Allah, ini kata mata ini, Pak. Kita diam saja, Pak. Kita diam saja. Karena yang ngomong itulah saksi-saksi semuanya, Pak. Jadi manusia tidak diberikan izin sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara pada waktu itu. Ya, ini cerita masa lalu namanya, Pak. Hafirah ya. Tapi kalau di dalam kitab tafsir apa namanya? Fathul Qadir ya, punya Imam Syaukani, Pak. Itu tebalnya pun luar biasa tebalnya, Pak. Ada jilid 1, jilid 2. Apa kata beliau? Hafirah itu kalau kita menguburkan seseorang, hafirah itu apa? Tanah yang ada di bawah mayat itu hafirah namanya, Pak. Hafirah. Jadi artinya lamardudun fil hafirah. Hafirah itu bentuk semula. Makanya dibawa kalimat hafirah itu sebenarnya apa? Tanah yang ada di bawah mayat itu, Pak. Ya, jadi hafirah itu apa? Bentuk semula ketika seseorang itu masih hidup di dunia, dia meninggal dunia, kemudian apakah dia akan dibangkitkan kembali oleh Allah? Ya. Ini kita jangan terbayang kalimat ini adalah muncul ketika di padang mahsyar, tidak. Kalimat ini diulang kembali oleh Allah ucapan mereka untuk memperingatkan mereka. Dulu kalian tidak yakin kepada saya, betul kata Allah. Dulu kalian tidak yakin kepada hari kebangkitan. Sekarang yakin tak? Mereka diam saja. Ya. Ya, kita satu ayat lagi, Pak. Hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah. Ya, coba satu lagi, Pak, terjemahannya. Apakah dalam kurung akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumah? Ya, jadi apa namanya? Idhaman nakhirah. Nakhirah itu kalau kita mengambil tepung ya, Pak. Jadi tulang itu sudah kering. Kemudian tulang itu dihancurkan. Kemudian kalau nakhirah itu biasanya dia bisa ditiup oleh angin, Pak. Kalau belum bisa ditiup oleh angin belum namanya nakhirah. Karena ada juga nanti tulang sudah hancur, ketika ada angin enggak bisa terbang dia. Tapi ini ada angin dia bisa terbang, ini nakhirah namanya. Jadi mereka mengatakan apakah kami dibangkitkan kembali, bisa menyatu kembali? Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Idhaman nakhirah itu tulang belulang yang sudah hancur dan bisa diterbangkan oleh angin. Ini dua ini adalah bukti kalau mereka tidak yakin pada hari kebangkitan. Makanya mereka buat maksiat. Makanya kalau tidak yakin pada hari kebangkitan itu merembes kepada yang lain, Pak. Termasuk di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan begini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu kalau di dalam terjemahan diterjemahkan, tidakkah kalian melihat orang yang mendustai agama? Padahal itu bukan mendustai agama. Itu keliru, Pak. Jadi Yaumuddin yang dimaksud di situ adalah, tahu enggak kamu ya Muhammad, orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan? Ya, bukan mendustai agama. Bagaimana mendustai agama? Tidakkah kamu tahu? Maka din itu adalah hari kebangkitan seperti Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Allah lah yang berhak berkuasa pada hari pembalasan nanti, Pak. Yang berhak menyuruh dan melarang pada hari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Maliki Yaumiddin. Jadi raja di hari agama. Gimana raja hari agama? Jadi din itu bukan agama saja, tidak. Memang ada nanti din itu sebenarnya dalam Al-Qur'an itu keyakinan. Agama itu bukan bahasa kita itu. Agama itu kan bahasa Sanskerta ya. Agama artinya tidak terpecah belah. Jadi kalau din itu i'tiqad namanya, Pak. I'tiqad, syariat itu namanya ad-din ya. Makanya ini akan merembes ke lain, Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu mau tahu enggak, hai Muhammad? Akan saya kasih tahu kamu orang yang tidak yakin kepada hari kiamat. Salah satunya apa? Orang yang tidak menyantuni anak yatim. Mereka tidak menyantuni anak yatim. Ini bukti mereka tidak yakin kepada perkataan Nabi Muhammad SAW. Orang yang menyantuni anak yatim seperti ini dalam surga dengan saya, kata Rasulullah SAW. Maka dia tidak yakin pada hari kebangkitan. Kenapa seorang mau korupsi? Karena dia tidak teringat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah dikorupsinya itu. Kenapa seorang buat maksiat? Karena dia tidak yakin pada hari kebangkitan. Artinya hidup itu cuma sekali saja. Setelah mati kan tidak ada lagi, Pak. Coba kalau dia yakin, ini kalau nanti ini bagaimana ini? Kalau diminta pertanggungjawaban bagaimana ini? Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi saya rasa cukup sampai sekian saja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Oh ya. Ya.
Tadi ada telaga atau salju. Iya, ya. Kayaknya yang saya tahu ada telaga lainnya. Iya. Sasaran dan terusnya. Iya. Apakah telaga Al-Kautsar ini hanya bersifat sementara? Iya. Jika dia dipilih masuk surga, Iya. telaga itu tidak ada lagi. Iya. Yang kedua, masuk depan ini katanya kehidupan di surga nanti, Iya. fisik kita itu sama. Iya, iya. Atas Muhammad dan Iya. beliau dan Iya, iya. Nabi Yusuf dan seterusnya. Iya. Yang ketiga sekedar info, pernah ikut sumur kelilingnya Marfah Minggu, nanti bisa bapak masukkan ke Pak Musalim. Iya. Kita tahun lalu, kita sekarang sudah 22. Hidup sukun. Iya. Ada lemparan jalan, dulu kena teguran. Iya. Terus waktu dipindahkan jasa tersebut utuh Pak, Iya, iya. cuma kering. Iya. Jadi saya sama keluarga apa orang biasa, tapi orang tua kami ini sering baca Quran di kebun setelah Iya. berkebun. Apakah baca itu dalam artian baca hati dan tenaga? Oh, iya, iya. Oke. Yang pertama itu masalah telaga Al-Kautsar, Pak. Inilah yang diperdebatkan di antara para penafsir, Pak. Ya, jadi bukan kita saja Pak yang bingung. Penafsir bingung juga dia. Penafsir begini. Sebagian penafsir mengatakan telaga Al-Kautsar itu setelah hari balasan nanti. Maksud setelah hari balasan di dalam surga juga ada telaga Al-Kautsar. Tapi ini dibantah oleh Ibnu Abbas, Pak. Ibnu Abbas seorang penafsir yang pernah hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Al-Kautsar qablal hisab. Itu telaga Al-Kautsar itu sebelum seorang dihisab. Maka setelah dihisab tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi. Nikmat itu tidak ada lagi. Artinya apa? Ibnu Abbas ingin mengatakan, seorang ketika mau dimasukkan ke dalam surga saja sudah diberikan nikmat yang luar biasa, apalagi di dalam surga. Ya, artinya apa? Nikmat dalam surga itu, nikmat di telaga Kautsar tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan dalam surga. Lebih dahsyat lagi nikmatnya. Artinya ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar itu sudah diberikan nikmat oleh Allah, apalagi nanti sudah masuk ke dalam surga, nikmat lebih besar lagi, melebihi telaga Al-Kautsar. Maka kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, telaga Al-Kautsar itu tuqadu bisab'ina alfa malaikah. Dia itu dijaga oleh 70.000 malaikat yang selalu menghalau orang yang akan masuk ke telaga Kautsar tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ingin masuk ke telaga Kautsar itu dipakaikan baju semuanya, Pak. Pakai baju. Yang kan telanjang kita, Pak. Sehebat apapun seorang itu ketika dia dibangkitkan semua telanjang. Dipakaikan baju. Setelah itu masuk ke dalam telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar ini pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj, ya, bersama Jibril. Nabi Muhammad bertanya, "Apa itu ya Jibril?" "Itu telaga Al-Kautsar." Tapi Jibril tidak pernah mengatakan untuk apa telaga itu. Bagaimana telaga itu? Tidak pernah mengatakan. Cuma Nabi Muhammad melihat saja. Airnya kok berubah-berubah, katanya. Bisa berubah-berubah airnya. Kadang-kadang warnanya ini kadang bahagia sekali lah itu. Makanya ketika turun ayat, ketika Nabi berada dalam masjid, Nabi sedang, kan biasa kita kalau dalam masjid kita lihat ke atas, Pak. Ya, kan? Belum puasa kan. Kita duduk tak kalian langit-langitnya, Pak, tak duduk jarumnya. Ketika itu Nabi Muhammad sedang melihat-lihat ke atas supaya turun ayat Al-Qur'an. Inna a'tainakal kautsar ya fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nabi Muhammad tersenyum. Sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasulullah? Kenapa tersenyum sendiri ya Rasulullah?" Ya, dijawab oleh Rasulullah, "Barusan saja turun ayat Al-Qur'an, kita akan diberikan telaga Al-Kautsar oleh Allah." Langsung terbayang sama Rasulullah, telaga Al-Kautsar yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Kenapa? Sudah pernah lihat oleh Rasulullah. Cuma Rasulullah tidak pernah mengatakan apakah telaga Al-Kautsar itu diberikan nanti ketika di dalam surga atau diberikan sebelum masuk dalam surga. Tapi ini diberikan komentar oleh Ibnu Abbas yang bersama Rasulullah SAW. Ibnu Abbas mengatakan qablal hisab, sebelum dihisab. Ya. Makna qablal hisab artinya setelah dihisab tidak ada lagi itu. Satu. Kemudian yang kedua tadi apa? Kehidupan di surga. Ada orangnya sama. Oh ya. Betul. Iya. Kecuali ketika sudah dimasukkan ke dalam surga. Ketika sudah dimasukkan ke dalam surga, bahkan begini, kenapa orang bakhil tak boleh masuk ke dalam surga? Sebenarnya bukan orang bakhil saja, Pak. Orang yang punya penyakit hati tak boleh masuk dalam surga, Pak. Ria, dengki sama orang lain tak boleh, Pak. Tak boleh. Maka kita ini ketika di akhir Ramadan, ada nggak perubahan yang signifikan di akhir Ramadan, Pak? Kalau ada hati ini selama ini makin tenang saja. Nyanya mulai sinyal-sinyal muttaqin ya, Pak ya.
Tapi hanya berakhir Ramadan pekan lu makin dengki juga Paknya, Paknya. Ya kalau makin dengki saja Pak. Ini artinya apa? Ini sinyal-sinyal Ramadan kita ditolak ini ada Pak. Jadi artinya kita tidak bisa selama ini kita sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa hati kita ini bersih dan suci Pak. Ya. Ini namanya kembali kepada fitrah. Arti fitrah apa? Anak kecil itu hana dosa dengan orang lain Pak. Dia tidak dendam, tidak apa-apa. Ya. Jadi makanya puasa Ramadan itu untuk apa? Supaya kita bersih hati kembali kepada fitrah. Jadi makanya ketika kenapa orang bakhil tak boleh masuk ke dalam surga? Kenapa orang dengki tak boleh masuk dalam surga? Karena masih ada penyakit hati. Makanya dibakar dulu dalam surga walaupun dia ahli ibadah. Dibakar dulu dalam surga. Setelah dibakar di dalam neraka. Setelah dibakar dalam neraka, si fulan ini akan diambil dan dimandikan. Ketika dimandikan, disitulah wujudnya berubah. Di situ dalam riwayat disebutkan, fanabata sya'ruhu wa nabata lahmuhu, tumbuhlah daging yang baru, bukan daging yang berbuat maksiat dulu. Tumbuhlah rambut yang baru, bukan rambut dulu yang tumbuhnya itu dari sesuatu hal yang kita makan haram. Makan haram itu itimuh hathol. Maka ini dibakar semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bersih, maka ketika itu dimasukkan ke dalam surga. Ketika itu tubuhnya sama semuanya, Pak. Ya, ini baru sama dulu. Ya. Jadi bukan daging yang dulu, tidak. Ada orang cacat dulu, ini tidak cacat lagi dia. Tetapi ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dibangkitkan di padang mahsyar itu sebelum masuk ke dalam surga, itu dalam bentuk aslinya dia. Tangannya masih tangan yang dulu, semua yang dulu. Maka ketika bersaksi adalah tangan yang dulu yang bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. 2. Kemudian yang ketiga, itu ada orang meninggal ya, Pak. Ya. Itu bisa saja, Pak. Jadi artinya tapi kita tidak bisa menilai begini nanti. Ada orang ketika waktu dia seorang ahli ibadah juga, contoh, Pak. Ketika kita buka kok tinggal tulang-tulang, oh berarti hana aja ya, hana apa nanti ya. Kalau itu bagus, oh ini tidak bagus, tidak ya. Jadi artinya ada satu dua orang yang terus dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau secara lazimnya, secara umumnya, seorang itu memang dia musnah semuanya, Pak. Dia jadi tulang-tulang dan hancur seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Memang 1-2 orang itu ada. Itu bisa saja nanti dalam bentuk karamah atau bagaimana namanya. Tapi nanti secara umum memang tulang-tulang itu di dalam Al-Qur'an digambarkan ya seperti ini. Idzaman nakhirah. Menjadi debu-debu. Cuma nanti yang tertinggal adalah tulang ekornya, Pak. Dari tulang ekor inilah ini apa istilahnya ini? Komando ya. Komando itu di situ, Pak. Jadi artinya di tulang ekor saya di komando, Pak. Semua akan berkumpul semuanya. Jadi tidak ada satupun yang ketukar. Walaupun daging kita sudah hancur, tulang kita sudah hancur, ketika dibangkitkan tidak ada yang ketukar sedikit pun tangan kita. Kecuali apa? Di dunia dulu itu yang tidak hancur, orang tertentu saja, Pak. Kita tidak memungkiri juga hal itu. Kalau kita lihat memang nanti dia ada baca Al-Qur'an, ada buat ini, buat itu. Karena kalau kita ingin melihat di dalam tafsir itu yang membuka hal-hal seperti itu kebanyakan ada dalam tafsir Al-Baydawi, Pak. Ini bukan Baydawi, ini Sawi, Pak. Kalau Imam Baydawi, beliau selalu dia pada akhir misalnya kita mengkaji surah apa ini? Surah Nazi'at. Pada akhir kajian beliau selalu mengatakan kita sudah selesai mempelajari tafsir ini. Rasulullah bersabda, barang siapa mengamalkan ayat ini dan membacanya pada ini maka dia akan gini. Nah, itu yang sering itulah Imam Al-Baydawi. Tetapi masalahnya kebanyakan hadis yang beliau ungkapkan dalam tafsir Al-Baydawi itu banyak hadis dhaif. Bahkan ada hadis mungkar. Ya, ada hadis mungkar. Jadi beliau tidak membedakan karena beliau bukan pakar hadis. Jadi beliau itu hadis yang ini beliau masukkan, hadis ini beliau masukkan. Sama seperti Imam Al-Ghazali. Kadang-kadang Imam Al-Ghazali nanti mengambil ada hadis hadis dhaif, ada hadis ini macam-macam hadis. Makanya yang mentahqiq itu apa istilah bahasa Indonesianya? Lupa saya. Dikaji ulang. Makanya ada kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin dengan versi yang berbeda-beda. Kenapa berbeda? Padahal pengarangnya sama. Bukan pengarangnya sekarang masalahnya orang yang mentahqiq kitab beliau yang berbeda-beda, yang menelaah kitab beliau yang berbeda-beda. Sehingga ketika penelaah itu dia menelaah kitab beliau mengatakan ini hadis ini punya Imam Ghazali ini dhaif sebab begini. Ini tidak ada kita jumpai asalnya, tidak ada kita jumpai landasan hukumnya. Nah itu, Pak, ini diberikan istilahnya itu gambaran bagi orang-orang yang penelaah kitab beliau.
Tapi kalau kita kaji kitab beliau saja tidak memadai, Pak. Di situ nanti ada hadis apa namanya dhaif, kita tidak tahu itu, ya. Makanya nanti perlu kepada orang yang ketiga, mereka yang menelaah khusus dan mengatakan kalau hadis ini tidak, hadis ini dhaif, hadis ini begini, hadis ini tingkatannya begini, ya. Hadis ini tidak punya landasan hukumnya, tidak punya asalnya, ya. Demikian. Mungkin ada yang lain, ya. Silakan. Mungkin ini hari terakhir, ya, Pak. Jadi baik tengok megang-megang tengok sibuk mengikuti tengok itu. Jadi ini hari terakhir. Jadi insyaallah nanti kita lanjutkan kapan-kapan lagi lah, insyaallah. Bagaimana hukumnya di hari penghakiman nanti bagi orang-orang yang berada di suatu pulau pedalaman seperti itu yang jauh dari kehidupan luar, Iya. yang datang untuk mengetahui tata cara sholat, Iya. Iya, iya. Oh ya, oke. Yang kedua mengenai malam Lailatul Qadar, apakah Allah itu menurunkan malam Lailatul Qadar itu secara bersamaan? Iya. Karena seperti yang kita ketahui di setiap negara memiliki Berbeda. waktu yang berbeda. Oke, ya. Ya, saya jawab yang pertama dulu, Pak. Kalau seandainya seorang itu lahir dalam keadaan tuli dan buta, maka dia sudah rufi al-qalam, tidak diazab dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seorang itu dia tuli dan buta. Maka ketika saya memberikan pengajian di kapal apung, Pak, jadi saya kasih tahu sama jamaah, ini kalau ada di antara jamaah yang tuli dan buta, saya bilang, atau punya anak tuli dan buta, kita jangan marah-marah sama Allah. Kita harus berterima kasih kepada Allah. Kenapa terima kasih? Anak ini sudah dibebaskan oleh Allah dari neraka. Kenapa? Dia tidak bisa mendengar apa-apa dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Setelah saya terakhir pengajian saya, ada seorang yang buta mengikuti saya sampai saya keluar, dia ikuti terus. Ustaz, saya apa diangkat juga azab saya oleh Allah? Ketika saya ngomong, Bapak dengar nggak? Saya dengar. Bapak diazab juga kalau nggak berbuat. Kecuali Bapak sudah tuli dari kecil. Oh begitu Ustaz, ya. Tapi saya buta, walaupun buta tapi Bapak mendengar kan? Saya dengar. Ketika azan ada dengar. Wajib pergi salat juga, saya bilang. Pergi salat. Ya, oh begitu ya. Berarti yang dengar ini apa? Buta dan tuli. Buta dan tidak mendengar apa-apa. Itu baru rufi al-qalam. Satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, saya tidak mengazab satu kaum, saya tidak menghancurkan satu kampung, saya tidak menzalimi satu kampung, menghancurkan mereka dan memusnahkan mereka, kecuali sudah saya kirim Rasul ke situ. Rasul artinya apa? Bisa saja Nabi Muhammad, bisa saja pendakwah, bisa saja orang yang mengajak kepada kebaikan, dan sebelumnya mereka itu sudah diberikan pengarahan bagaimana ibadah dan lain sebagainya. Satu. Yang pertama itu saya tidak mengazab. Yang kedua, saya tidak mengazab satu kaum kecuali mereka zalim kaum itu. Maka kalau kita lihat ada kampung, ada apa yang diberikan musibah oleh Allah, artinya apa? Kampung itu zalim, kampung itu. Mereka berbuat zalim. Berbuat zalim dengan arti yang sangat luas sekali. Ya. Jadi artinya kalau ada seandainya ada penduduk kampung, mereka tidak tahu apa-apa, salat tidak tahu, apa-apa tidak tahu hukum taklifi dan apa-apa, maka mereka tidak akan diazab oleh Allah. Mau diazab apanya? Mereka tidak tahu apa-apa memang. Yang berdosa itu ketika kita yang tahu mengetahui keberadaan mereka tidak mengajarkan mereka. Ini masalah ini ya. Jadi makanya seorang anak itu ketika dia dewasa, terus beranjak dewasa, kalau dia tidak tahu salat, itu tidak salah dia ini. Yang salah orang tuanya. Kenapa? Tidak mengajarkan salat kepada anaknya. Tidak mengajarkan agama kepada anaknya. Makanya anak ini nanti bisa berhujah di depan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mau masuk ke dalam neraka. Ini ada hadisnya di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik ada, di dalam hadis Imam Al-Bukhari ada, tetapi hadis ini itu ketika Allah menyuruh anak-anak yang saleh untuk masuk ke dalam surga. Wahai anak yang saleh, masuk kamu ke dalam surga. Anak saleh ini tidak mau, dia diam saja. Berapa kali dia diam saja. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau masuk ke dalam surga padahal surga sudah ada di depan matamu? Dijawab oleh anak yang saleh ini, wahai ya Allah, kami seperti saleh seperti ini gara-gara ayah ibu kami. Yang mengajarkan agama ayah ibu kami. Yang membuat kami hafal Quran ayah ibu kami, memberikan motivasi kepada kami. Yang kami bisa berdoa gara-gara ayah ibu kami. Kami masuk ke dalam surga gara-gara ayah ibu kami yang mengajarkan kami sesuatu, agama, salat dan lain sebagainya. Kami tidak ridha kalau pada hari ini kami masuk ke dalam surga dan ayah ibu kami kau masukkan ke dalam neraka. Kami tidak ridha ya Allah. Ya. Jadi maunya kamu apa kata Allah? Kami maunya orang tua kami, ayah ibu kami sekarang masukkan juga ke dalam surga bersama kami. Ketika itu Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku,
tolong kalian deteksi orang-orang tua dari anak-anak yang saleh ini, masukkan juga ke dalam surga bersama mereka. Ya. Tapi kalau anak itu tidak tahu salat, anak itu tidak tahu puasa, tidak tahu apa-apa dia bisa berhujah juga di depan Allah. Ya Allah, tidak adil kau masukkan kami ke dalam neraka ya Allah. Kami tidak tahu apa-apa ya Allah. Tidak diajarkan agama sedikit pun. Tapi kalau sekarang nggak mungkin lagi agama itu seorang nggak tahu, nggak mungkin lagi. Sekarang internet itu sudah luar biasa itu. Ya, walaupun seseorang di pedalaman manapun, sekarang kan sudah sinyal itu sudah masuk kemana saja. Melalui teknologi seorang itu sudah bisa mendeteksi bisa cari informasi ini, informasi itu ya. Kecuali memang tidak sama sekali. Dia memang tidak tahu apa-apa. Maka kalau memang tidak tahu apa-apa, ini sama seperti orang tidur. Orang tidur, makanya kenapa ketika kita terbangun subuh jam 8 atau jam 9, ketika terbangun lakukan salat subuh. Jangan maka lewat aku lah baik temayang le tinggal hendang temayang lam yang tidak. Kapan teringat disitulah salat. Ya. Jadi artinya ketika seorang itu tertidur, maka dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dituntut oleh Allah ketika dia tertidur. Maka hukum taklif itu tidak ada. Ketika seorang gila begitu juga. Maka ketika dia gila, dalam keadaan gila itu tidak dituntut apa-apa oleh Allah, apapun yang dia lakukan. Ya, makanya orang gila selalu tersenyum. Ya. Kenapa? Tidak ada dosa apa-apa sama dia. Dia berbuat apa saja senyum selalu. Ada musibah pun senyum, ada yang pun senyum, semua senyum dia. Kenapa? Hatinya itu sudah tenang sekali. Ya, tenang sekali hatinya. Tinggal menunggu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua tadi apa tadi? Oh ya, Lailatul Qadar. Ini sebenarnya sudah pernah saya ungkapkan. Kalau belum pernah di sini mungkin tempat lain. Kalau kita sekarang jam 7, itu di Mesir itu jam 3 malam. Di Sudan jam 2 malam sekarang. Ya. Ketika mereka Lailatul Qadar, kita tidak ada lagi Lailatul Qadar. Atau ketika kita jam 8 malam, kita sudah mulai masuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau versi tafsir Ibnu Abbas, itu setelah salat Isya sampai fajar, sebelum fajar. Itu waktu kira-kira ada berapa jam itu? 7 jam ya. 7 atau 8 jam. Yaitu Lailatul Qadar itu. Jadi kalau seandainya kita ini malam sedang Lailatul Qadar, di tempat lain tidak, mereka masih pagi. Jadi bagaimana Lailatul Qadar itu? Inilah pemahaman yang pertama. Tanazzalul malaikah. Di dalam bahasa Arab itu ada beberapa komponen kalimat yang berbeda-beda. Kalau tanazzala itu turunnya bertahap-tahap. Contoh satu orang turun ya. Misalnya ada sebuah apartemen sedang makan pagi itu, dari ini turun satu. Ini namanya tanazzala namanya. Tapi kalau yanzilu turunnya sekaligus semua turun ya gitu. Tanazzalul malaikah, pada malam Lailatul Qadar malaikat turunnya bertahap-tahap. Pertama di Aceh dulu atau di Indonesia dulu. Ketika habis di Indonesia maka mereka akan pergi ke Singapura. Mereka akan pergi ke Ethiopia, mereka akan pergi ke ini, terus begitu. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, malaikat itu dan roh itu akan turun pada malam Lailatul Qadar secara bertahap-tahap, tidak turun sekaligus semuanya. Contoh misalnya dalam 5 menit ini turun sekian, 5 menit kemudian turun sekian. Sempurna mereka turun ketika mau berakhirnya malam Lailatul Qadar, turun semua. Akhirnya apa? Kembali lagi semua ke langit. Ini pemahaman yang kedua. Jadi makanya kita jangan ini nanti mana Lailatul Qadar di sini, Lailatul Qadar di sana, bukan Lailatul Qadar. Ya memang begitu dia, tidak menyeluruh dia. Tanazzalul malaikah. Malaikat setelah dari sini dia berpindah ke sana. Matahari kan begitu juga. Tidak semua negara itu ketika kita pagi, bisa saja ada negara ini seperti ini masih malam. Ya, negara masih malam. Kita tidak bisa mengatakan ini ada kita siang itu 12 jam. Ada negara lain malamnya lebih panjang dibandingkan siangnya. Ada juga di negara lain itu malamnya lebih pendek daripada siangnya. Malam hanya berapa jam saja, lain siang selalu. Seperti di mana itu? Di Kanada kalau tidak salah saya. Teman saya mengatakan saya puasa Ramadan bukan 12 jam, tapi 18 jam katanya. Cukup buat 18 jam ya, Pak. Apalagi yang kita naik pesawat, Pak. Jadi teman saya sudah siap-siapkan dia jam ada ini buka puasa nanti. Dia berangkat dari Bandara Pak Soekarno-Hatta. Ketika dia lihat, waduh ini pas sudah buka puasa. Waktu dia keluar masih pagi, Pak. Mentang bengok. Jadi kata pramugarinya, ini belum lagi, Pak, belum maghrib lagi. Coba Bapak lihat itu, jam masih apa? Masih zuhur, Pak. Jadi bagaimana? Ya Bapak tunggu saja sampai ini. Kapan itunya? Aduh, hancur saya katanya. Gimana ini? Akhirnya kapan terus? Kapan mau malamnya katanya. Setelah dia kira-kira rupanya hampir 18 jam di dalam pesawat ini. Jadi setelah itu baru buka puasa. Kalau kita ini mungkin sudah jam tengah malam, Pak, tapi itu baru saja maghrib. Jadi memang seperti itu dia.
Jadi artinya apa? Matahari juga demikian. Dia roker-rokernya. Ini kadang-kadang kemari, kadang-kadang kemari, kadang-kadang kemari. Begitulah malaikat ketika Lailatul Qadar. Nanti setelah kemari maka pindah ke sana, maka pindah ke sana, maka pindah ke sana. Inilah rahasia di balik ayat tanazzalul malaikah. Tanazzalu berasal dari kalimat tatanazzalu. Sebenarnya apa? Nazzala, tanazzala, tatanazzala. Karena kalimat tata, orang bahasa Arab susah. Tatanazzalu malaikah, maka dihilangkan satu tak menjadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya. Banyak ayat-ayat lain yang seperti itu. Artinya kebiasaan orang Arab itu kalau ini begini. Makanya Al-Quran itu gaya bahasanya kadang-kadang mengambil kebiasaan orang-orang Arab itu. Makanya orang Arab itu heran, ini kok begini Quran ini, kok tahu dia ya? Ini kok bisa tahu begini, ini kok bisa begini? Makanya salah satu yang sangat aneh dalam Al-Quran itu, sama saya ada kitabnya Balaghatul Quran. Ada juga kitab sama saya, ada lafaz-lafaz yang membuat orang Arab itu merasa takjub. Kenapa takjub? Di dalam Quran itu mengumpulkan semua lafaz-lafaz yang ada di jazirah-jazirah Arab itu. Ya. Contoh Taha, itu bukan lafaz Arab itu Taha. Bil qistasil mustaqim, itu bukan bahasa Arab. Capek kita cari dalam bahasa Arab enggak ketemu itu apa qistas itu, Pak. Kemudian yang ketiga, zanjabil dalam Al-Quran. 2 kali diulang yang proses zanjabil, janzabil. Itu bukan bahasa Arab juga. Kemudian selanjutnya yang keempat apa nih? Inna hudna ilaik. Kita cari apa itu hudna ilaik? Enggak ketemu, Pak. Rupanya kalimat-kalimat ini adalah teradopsi dari negara-negara yang dekat dengan Mekah Al-Mukarramah, Pak, Saudi Arabia. Taha itu bahasa Ethiopia ini, Pak. Ethiopia sekarang kalau kita ke Ethiopia, mereka bukan bahasa Arab ngomongnya, ya. Hanya pegang bahasa Arab. Maka ketika kami sampai ke Ethiopia, kami ngomong bahasa Arab, mereka mengatakan, ngomong apa kalian katanya, Pak? Bisa bahasa Inggris? You can speak English dengan kami. Saya bilang, jadi kalian bahasa no katanya, nggak pandai bahasa Arab. Rupanya bahasa entah bahasa apa itu, Pak. Lain sekali mereka itu, ya. Makanya Taha itu bukan bahasa Arab, bahasa orang Ethiopia. Taha itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Laki-laki yang perkasa, ar-rajulul qawiyyu, ya, Pak. Ayat inilah yang pertama sekali didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu cerdasnya luar biasa. Dia paham betul bagaimana bahasa Ethiopia. Dia paham betul bagaimana bahasa Mesir dan lain sebagainya. Dia paham betul, Pak. Kenapa? Umar itu seorang sastrawan, Pak. Sastrawan itu dia nanti berkumpul dengan sastrawan lain, Pak. Ada berkumpul. Akhirnya apa? Khazanah ilmu dia itu banyak sekali, Pak. Dan dia tahu betul kalau Taha itu bukan bahasa Arab. Makanya ketika dia pertama sekali mendengar ayat itu bergetar hatinya, Pak. Apa ini? Belum pernah saya dengar ini. Itu bahasa Ethiopia itu. Kenapa bisa sampai kemari? Ya ini, Pak. Kalau itu katanya perkataan Muhammad, tidak mungkin Muhammad tahu itu, tidak mungkin ini, Pak. Kata Umar bin Khattab. Makanya ketika dibacakan Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Jadi Allah mengatakan Taha, wahai pemuda yang kuat dan perkasa. Umar bin Khattab merasa ini untuk saya ini. Maka takut sekali Umar, Pak. Ini untuk saya ini. Tidak mungkin kata-kata lain karena Taha itu apa? Yang perkasa di jazirah itu. Waktu itu yang paling perkasa, paling hebat dan kuat pada waktu itu tidak ada lain cuma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah mengatakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Saya turunkan Al-Quran itu bukan untuk menyesakkan jiwamu, tetapi untuk petunjuk bagimu. Maka dia ketakutannya luar biasa. Dan dia ingin tahu sama adiknya, itu yang kau baca tadi apa itu? Saya belum pernah dengar itu. Apa itu? Kok indah sekali, bagus sekali. Kalau kita setiap hari kita dengar kaset-kaset, karena kita tidak tahu keindahan Al-Quran. Taha di masjid, kaset-kaset setebih kau. Kok nggak ada kaset lain ya? Kemarin itu juga saya dengar. Kemudian pergi ke masjid lagi, Pak, dibaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ditiuro surah Ar-Rahman. Tuhan natural lain. Padahal kalau kita pahami itu, oh my, mudadat hanya Pak kita dengar itu, Pak. Takutnya luar biasa. Kalau kita tahu, Pak, kita paham, Pak. Ya. Jadi untuk tahap pertama itu, artinya untuk bisa kita memahami tafsir itu, paling enggak terjemahan dulu kita sudah paham, Pak, terjemahannya. Ya, terjemahan dasar itu. Jadi kemudian setelah terjemahan dasar, kita naik sedikit ke tafsir jalan lain. Jalan lain itu memberikan jalan itu memberikan jalan, Pak, kepada kita sebagai pemula untuk memahami tafsir. Kenapa? Beliau itu tidak berat-berat sekali tafsir beliau. Maka kalau ingin beli tafsir nanti boleh tafsir jalan lain, Pak. Setelah itu apa? Ibnu Katsirnya. Ibnu Katsir sudah mulai menganalisa. Setelah itu apa? Ini baru, Pak, tafsir yang banyak. Ada yang mengkaji melalui
psikolog tasawuf. Ada yang mengkaji melalui bahasa. Wah, ini sudah susah kita, Pak. Ada yang mengkaji secara macam-macam itu kajian-kajian tafsir. Maka tafsir itu banyak sekali. Kenapa banyak sekali? Dari sudut pandang mereka yang berbeda. Siapa mereka itu? Mereka ahli hadis. Maka menafsirkan Al-Quran melalui hadisnya. Mana contohnya? Imam At-Tabari. Imam At-Tabari, beliau itu menafsirkan Al-Quran itu dengan hadis-hadis. Ya, artinya sudah level-level tinggi lagi, Pak. Kan level-level gedanya kan, Pak. Kita ini kalau mau level-level kita terjemahan dulu lah. Ya. Terjemahan itu pun banyak sekali saya lihat sekarang, Pak. Terjemahan itu berbeda-beda terjemahannya. Contoh begini. Ini terjemahan yang belum pernah berubah lagi. Padahal saya sudah mengatakan itu di Kemenak itu saya katakan ini seperti ada salah paham nanti saya bilang. Contohnya seperti Al-Baqarah itu. Al-Baqarah itu bukan sapi betina, Pak. Tidak ada sapi betina Al-Baqarah. Al-Baqarah itu satu ekor sapi, mau betina mau jantan namanya Al-Baqarah. Satu. Yang kedua, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Di dalam terjemahan itu diterjemahkan, ketika di padang mahsyar nanti Allah turun bersama para malaikat. Allah berdiri di depan dan mereka bersaf-saf. Coba perhatikan di dalam terjemahan. Itu membuat kekeliruan bagi seorang yang membaca Al-Quran. Seakan-akan apa? Allah sama seperti malaikat. Padahal bukan itu maksudnya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat Allah itu memberikan perintah kepada malaikat untuk turun semuanya dari langit sehingga mereka semua turun ke padang mahsyar itu. Mereka bersaf-saf berdiri semuanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah beda artinya, Pak. Tapi dalam terjemahan disebutkan Allah turun bersama para malaikat. Seakan-akan Allah punya tempat bersama dengan malaikat mujassamah, Pak. Kemudian Allah duduk dan berdialog dengan malaikat. Ya kan sudah lain. Maka nanti akan memunculkan image orang lain. Malaikat itu seperti Allah, naudzubillah min dzalik. Allah seperti malaikat seperti itu. Jadi makanya bukan seperti itu sebenarnya. Walaupun itu terjemahannya. Contoh lain lagi, Pak. Ini sekarang sudah terperbaiki ya. Dalam surah An-Nisa. Yubayyinu lakum wa yubayyinullahu lakum an tadillu pada akhir surah An-Nisa. Jadi di dalam surah An-Nisa itu cerita tentang harta warisan, Pak. Seorang suami kalau meninggal istrinya tidak punya anak, suami dapat setengah. Kalau istrinya punya anak, suami seperempat. Itu aja dalam surah An-Nisa. Terakhir Allah mengatakan, Allah memberitahukan kepada kamu seperti itu, antadillu. Ini kita lihat secara lafadznya, Pak, supaya kamu sesat, ya, Pak. Kita lihat kok supaya sesat ini. Itu terjemahannya memang seperti itu. Padahal bukan itu sebenarnya. Di dalam Al-Quran ada kalimat tidak yang tidak dituliskan dalam Al-Quran. Antadilu maknanya Allah tadilu, supaya tidak sesat. Kalimat seperti ini itu ada 4 kali dalam Al-Quran diulang-ulang oleh Allah dengan menghilangkan kalimat la-nya, sehingga seorang salah menerjemahkan. Yang sebenarnya supaya tidak sesat. Kita menerjemahkan antadilu, an itu supaya, tadilu itu sesat. Padahal kalimat sebenarnya adalah Allah tadillu, supaya tidak sesat. Makanya di dalam pembagian harta warisan, kenapa berlaku 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, ada asabah? Karena ribut, ya, Pak. Kalau tidak ribut, tidak berlaku itu. Contoh apa? Seorang anak mengatakan, saya tidak perlu harta, ini untuk kamu saja semua ya. Saya tidak perlu ini untuk kamu saja semua, tidak perlu saya. Biar untuk adik saja, untuk kakak saja, tidak perlu saya. Itu tidak perlu pembagian harta warisan. Tapi kalau sudah ribut-ribut, saya tidak mau ini, saya kurang ini, saya tidak mau itu, saya yang lebih banyak kerja, saya lebih banyak ini, saya mau harta lebih banyak. Nah, itu baru berlaku itu, Pak. Setengah, kapan dapat setengah, kapan 1/4, kapan 1/3 dan seterusnya. Ya, saya rasa cukup. Ya, sudah. Apa ada lagi, Bu? Ya. Ya, boleh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Israfil. Ya. Trompet itu sudah di mulut. Ya, ya. Jadi begitu diperintahkan Allah untuk meminumnya, malaikat itu meminumnya. Ini pertanyaan saya, apakah malaikat itu juga meninggal atau mati setelah menunggu 40.000 tahun pada trompet kata-kata yang kedua? Apakah diperintahkan Allah juga kalau seandainya malaikat itu meninggal? Apakah diperintahkan Allah untuk hidup kembali untuk meniup trompet yang kedua? Apakah perintah Allah itu pakai trompet? Iya. Oke, ya. Waalaikumsalam.
kita menjawab ini dengan kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu diungkapkan yang belum melakukan tugasnya adalah Israfil. Israfil itu meniup sangkakalanya. Bagaimana model sangkakala? Sangkakala itu di dalam beberapa rujukan tafsir, setelah saya kumpulkan itu, di situ disebutkan kal karnil bakar, seperti tanduknya sapi, ada tanduknya itu. Sekarang kan ada, kalau kita lihat itu ada bukan sapi-sapi biasa kita, enggak, sapi biasa kita kecil. Ini ada tanduk, ada sapi sapi India yang besar kali tanduknya. Jadi seperti itu diberikan gambaran. Ini memang ada dalam riwayat itu. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juga demikian. Jadi digambarkan seperti kal karni itu seperti tanduk yang terus berada di mulutnya. Setelah dia tiup sangkakala itu, kan semua sudah habis. Dia juga meninggal dunia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal cuma Allah Subhanahu wa taala saja. Yang lain makhluknya semua habis. Setelah itu, sebelum dibangkitkan malaikat-malaikat ini, makanya ada tafsir dalam tafsir Al-Qurtubi. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Uniknya, ayat ini ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, dan cuma beliau saja menurut saya menafsirkan seperti itu. Sebelum roh itu kembali ke tubuhnya, sebelum roh Israfil kembali ke tubuhnya, mereka semua berdiri di depan Allah bersaf-saf. Makhluk begitu juga, semua bersaf-saf. Karena apa? Sebentar lagi akan dia mengunjungi tubuhnya. Ya. Yang pertama sekali mengunjungi tubuhnya adalah Israfil. Israfil. Ketika dia sudah mengunjungi tubuhnya, dia sudah hidup, diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala yang kedua. Ketika dia tiup sangkakala yang kedua, ini pertanda apa? Roh itu semua kembali ke tubuhnya. Ketika semua kembali ke tubuhnya, disitulah bu'thirat ya. Bu'thirat itu apa? Tanah yang di bawah itu menjadi ke atas semua ke atas. Makanya yang dibangkitkan di padang mahsyar nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dibangkitkan kecuali binatang. Binatang enggak dibangkitkan lagi. Kenapa tidak dibangkitkan lagi? Di mana sebenarnya binatang itu? Maka binatang itu sebelum tiupan sangkakala yang pertama, ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, tafsir Al-Baydawi, binatang itu sudah dibangkitkan semuanya oleh Allah. Makanya sebelum kiamat itu huru-hara terjadi. Binatang banyak sekali. Binatang itu sudah dibangkitkan oleh Allah untuk menuntut balas satu sama lainnya. Ketika mereka sudah menuntut balas satu sama lainnya, Allah mengatakan kepada binatang itu, kuni turaban. Jadi tanah kalian, akhirnya menjadi tanah semuanya. Ketika itu baru ditiup sangkakala yang pertama, hancur semuanya. Binatang tidak bangkit lagi. Ya. Maka jangan takut kita kalau kita pernah mendalimi nyamuk, tuntut di urang kiamat pada masyar gimana ikap lun. Awai lun jehji itu kayak kap lun, ini tidak ada. Ya, jadi paling-paling kita nanti secara moral saja, secara etika, kita tidak berbaik sama binatang, sama kucing, kita mengurung kucing, mengurung ini sehingga dia mati di situ, itu nanti hukuman moral sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak dipertemukan lagi dengan kucing itu. Tapi kalau kita berurusan dengan manusia, kita mendalimi si A akan ketemu dengan kita. Kita punya utang sama si B dan tidak pernah kita selesaikan, kita akan ketemu dengan si B itu. Jangan kita pikir nggak ketemu, dan dia akan menuntut balas kepada kita. Yang A yang paling ini dia minta nuntut balas bukan dengan duit yang kita pinjam sama dia, tetapi dengan amal ibadah kita. Kita padahal pinjam duit sama dia cuma 100.000, tapi 100.000 itu harus dibarengi dengan amal ibadah kita, bisa saja pahala umrah untuk dia. Artinya sebandingkan rugi kita. Masa pahala umrah kita sudah capek umrah, kita capek kita salat tahajud, kita capek puasa, tiba-tiba pahala itu kita berikan kepada orang yang kita utangi cuma 100.000. Makanya sebelum kita meninggal dunia, selesaikan semua urusan dunia. Masalah utang kita, masalah ini, masalah itu, apapun yang sangkut paut dengan manusia suruh selesaikan. Makanya Rasulullah SAW itu selalu menyuruh sahabatnya, kalau kamu mau tidur, tulislah utangmu di sebuah cari kertas dan letakkanlah di bawah bantalmu. Supaya apa? Kalau kamu meninggal tengah malam nanti, ada orang melihat kamu, kamu punya utang ini. Kenapa? Karena hidup itu di antara dua doa. Antara doa tidur dan doa bangun tidur. Ini nggak ada lain. Ada orang baca doa tidur, nggak ada baca doa bangun tidur lagi. Kenapa? Sudah meninggal dunia beliau. Beliau baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nggak ada bangun-bangun lagi, Pak. Ya, nih, Pak. Jadi kalau nggak bangun lagi berarti sudah meninggal beliau. Ada juga orang yang baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi, ya baca. Setelah baca itu, nggak ada tidur lagi, Pak. Artinya apa? Nggak ada tidur lagi, dia sudah meninggal dunia. Dalam aktivitasnya sudah meninggal dunia, nggak sempat tidur lagi. Maka kehidupan itu di antara dua doa. Antara doa bangun tidur, doa tidur dan doa bangun tidur. Berarti kalau kurang satu saja itu berarti hana liru, nggak ada lagi. Ya, makanya usahakanlah setiap tidur itu baca doa. Kita takut apa?
Setelah kita tidur kita nggak bangun lagi. Paling nggak kita tadi sudah baca doa tadi. Bismikallahumma ahya wa bismika amun. Atau kita baca apa doa ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atau kita berzikir sebelum tidur, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Atau kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Paling enggak itu sudah menjadi modal kita. Kalau kita ini mau ketika meninggal dunia husnul khatimah. Mana husnul khatimah apa? Keadaan terakhir kita apa? Kita baca itu. Karena dalam tidur tuh enggak dianggap apa-apa kita. Rufi al-qalam, Pak. Terakhir posisi kita sebelum kita meninggal dunia kita sedang baca ayat Al-Qur'an. Ya baik sedang pegang mati ya dengar aja. Ya. Habis dengar dibangkitkan oleh Allah meninggal dalam keadaan suul khatimah. Kenapa? Terakhirnya dia buat maksiat. Ya. Demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya minta maaf mungkin selama ini ada bahasa yang susah dipahami, bahasa yang sulit. Karena saya tidak tahu mengungkapkan bagaimana bahasa lain untuk mengungkapkan itu. Jadi makanya nanti kadang-kadang muncul bahasa-bahasa istilah-istilah Arab saya munculkan. Ya. Jadi artinya kalau ingin memahami tafsir itu bisa memahaminya melalui tafsir Ibnu Katsir. Sekarang sudah ada dijual tafsir Ibnu Katsir. Saya lihat murah sekali tafsir kalau dibandingkan dengan bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya mahal sekali. Saya tidak tahu mahalnya bagaimana. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya ada tafsir Ibnu Katsir. Sekarang masalahnya kita mau baca atau tidak. Waktu kita lihat umat terbaik hal legau. Kok tebal sekali tafsirnya. Jadi terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau ingin ini lagi, boleh juga di dalam Android ada aplikasinya di situ. Jadi buat saja itu kan tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Jalalain, terjemahan tafsir Jalalain. Tapi nanti buka selalu melalui HP, itu bisa juga sambil duduk-duduk daripada yang enggak bermanfaat entah apa-apa itu, bagus buka-buka tafsir sekali-sekali. Oh ini rupanya, oh ini maknanya, oh ini maknanya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.